or welcome back to my channel. My name is Aulia. Today's video is a little bit different. Hari ini aku mau buat video yang chatty dan aku mau share sama teman-teman semua produk-produk apa yang biasanya aku pakai untuk rambut aku dan kulit aku. So I will be sharing my current favorite products for my hair care routine and also my skincare routine. Aku juga mau sharing treatment apa yang aku biasanya lakuin untuk kulit aku and also my tips and tricks on how to maintain a healthy skin and hair. So please stay tuned until the end of the video and let's jump into the video. Okay, so first let's begin with my hair. Pertama-tama aku mau ngomongin soal hair care routine yang biasanya aku lakuin. Tipe rambut aku itu yang sangat gampang diatur. Kalau buat aku personally, aku suka untuk maintain my natural hair. Most of my hair care are focusing on maintaining my hair strength dan anti hair fall. Scalp aku itu lumayan oily, jadi biasanya aku keramas setiap 2 hari sekali. Dan biasanya aku keramas itu pakai sampo ini, Lap on Hair. By the way, none of the products that I will mention in the video itu disponsor. Jadi semuanya itu aku beli pakai uang aku sendiri. Aku mention di video ini karena aku suka, bukan karena endorsement or anything. So this is my current favorite shampoo. Ini udah botol aku yang ketiga and I so far really like it. Personally did not see any significant result pakai sampo ini. Scalp aku tuh lumayan sensitif, jadi beberapa kali kalau misalnya coba-coba sampo itu gampang ketombean kalau misalnya nggak cocok. But so far aku udah pakai 3 botol Lap on Hair yang ini and my scalp is perfectly fine. Terus nggak gampang lempek juga dan mungkin ada pengurangan sedikit di bagian hair fall-nya, but there's nothing significant about it. Maybe I will rate like 8 out of 10. Untuk special treatments like once or twice a week, biasanya itu aku pakai scalp scrub. Jadi aku pakai dari Grace and Glow. Ini yang La Vie Belle Sea Salt Scalp Scrub. Agak susah pronunciation-nya. Ini aku pakai tinggal segini sekarang. Aku ngerasa scalp scrub itu bantu banget kalau rambut aku tuh lagi sering lepek. Jadi kayak misal aku lagi sering olahraga, bikin kepala tuh rasanya enteng kalau udah pakai scalp scrub. Next is probably my most essential product di hair care routine aku. Ini adalah Vino Hair Mask. Aku beli ini waktu lagi jalan-jalan ke Jepang. Aku beli ini sebenarnya karena viral banget di TikTok waktu itu. And turns out it's worth the hype. Aku suka banget pakai Vino Hair Mask yang ini. Wanginya tuh mahal banget. Terus aku cuma perlu pakai sedikit aja buat seluruh rambut aku. And it makes such a difference on my hair. Tuh nggak greasy sama sekali. Rambutku juga nggak lengket, tapi tetap melembabkan banget. I really love that hair mask. Other than that, mungkin option lain aku pakai conditioner, tapi aku nggak terlalu fix di satu brand aja. Kayak sebenarnya conditioner apapun yang ada di kamar mandi itu aku pakai, it's fine. But I think the best one is this hair mask. Jadi daripada pakai conditioner, biasanya aku lebih prefer pakai hair mask dari Vino ini. Next up is my scalp care. Jadi aku punya 2 scalp care yang biasanya aku pakai. Yang pertama itu ini pasangannya si shampoo Lap on tadi. Ini adalah Lap on Hair Scalp Spray. Fungsinya juga sama buat anti hair fall and so far I really like the cooling sensation dari scalp serum ini. Aku biasanya selang-seling pakai ini dan si Kerastase yang Genesis Serum. Ini udah botol kedua aku BTW. Aku tadinya beli yang kecil, sekarang aku beli yang gede. I like them both, but obviously price-wise ini jauh banget harganya. Honestly, dari 2 produk ini menurut aku memang Kerastase jauh lebih berfungsi di aku. Kerastase serum ini bisa ngurangin hair fall aku significantly setelah aku pakai beberapa bulan. And untuk yang scalp spray ini lebih ke maintenance aja daripada mengobati hair fall aku. And lastly is hair oil. Ini essential banget, harus dipakai sebelum aku hair dry rambut. Ya, kalau hair oil aku nggak terlalu ribet sih. Biasanya juga aku pakai yang brand lokal kayak misal Macarizo. Tapi karena waktu itu di Jepang aku beli Vino Hair Mask, aku juga sekalian beli si hair oilnya and I really like it. Aku benar-benar suka sama semua hair care line-nya Vino. I think it suits my hair type well. Kalau pakai ini tuh looknya effortless banget, kayak cuma di hair dryer aja tuh rambut aku bisa silky, smooth kayak gini. Tapi biasanya kalau udah pakai hair mask, aku pakai hair oilnya sedikit aja karena bisa terlalu lepek jadinya. Pilihan lain selain hair oil Vino atau Macarizo, aku juga pakai dari Honey. Ini aku juga beli di Jepang, but honestly it's very mediocre I would think. Nothing special about this. I would recommend to buy Vino instead of Honey kalau kamu lagi di Jepang.
And that's all for my hair care products. Aku untuk treatmentnya itu biasanya paling cuman potong rambut setiap 3 bulan sekali. Aku jarang banget treatment rambut yang lain kayak creambath gitu-gitu tuh aku jarang. I rather invested on the hair care products biar low maintenance juga, jadi nggak perlu sering-sering ke salon. Moving on to skincare routine, this is my favorite part. Disclaimer dulu, tipe kulit aku itu sebenarnya normal to oily. I did have a lot of acne when I was growing up, especially waktu kuliah dulu, dan aku ngerasa ada faktor geneticsnya juga karena both my parents still had acne until they were like in their 40s. Sejujurnya untuk masalah jerawat aku nggak ambil pusing, kayak emang my parents and my family kayaknya ada genetics acne gitu, jadi I'm completely fine with it. Aku pernah breakout yang parah itu terakhir kayaknya waktu kuliah. Jadi a lot of fungal acne, terus juga ada cystic acne di cheeks. Jadi untuk sekarang I think my skin has been very low maintenance. Lately kalau ada masalah jerawat itu tends to show up kalau aku lagi stress. Jadi aku paling jerawatan itu kalau lagi stress banget atau pas aku lagi on period. For my skincare routine, I like to keep it simple. My skin is normal to oily. Jadi aku lebih pilih untuk simple steps skincare rutin aja, aku nggak mau banyak-banyak stepnya. Pertama-tama untuk cleanser, aku di pagi dan malam hari itu pakai cleanser yang sama. Ini Anpure yang Noni Probiotics. Kebalik. Ini Anpure yang Noni Probiotics. Ini hypoallergenic gel cleanser. Aku inget aku mulai pakai ini waktu aku pulang dari Norwegia. Waktu itu aku sempat pakai CeraVe lumayan lama di luar negeri, dan pas pulang ke Indonesia tuh aku bingung mesti pakai face wash apa yang segentle CeraVe. Dan akhirnya aku nemuin ini Anpure Noni Probiotics. I have been using it for a while now. Aku nggak pernah ganti-ganti. I really like this cleanser. Selain affordable, cleanser ini juga gentle banget di kulit aku. Jadi aku nggak perlu worry kulit aku bakal kering atau gimana. Nggak ada rasa ketariknya sama sekali. If you have sensitive skin, I really recommend this cleanser. Fun fact juga, aku sebenarnya udah rekomendasiin cleanser ini ke semua orang. Bener-bener teman-teman aku, pacar aku, mamaku, adik-adik aku juga semuanya pakai cleanser dari Anpure yang ini. I really like this one. Next step, kalau di morning skincare routine itu aku biasanya fokus on brightening. I'm a fan of active ingredients. Yang paling aku suka untuk di pagi hari itu biasanya aku pakai vitamin C. Aku pakai 2 merek ini. Kenapa aku suka banget pakai vitamin C serum di pagi hari? Karena biasanya kalau malam hari itu aku pakai retinoid, dan kalau retinoid kan nggak boleh dicampur sama vitamin C. Jadi biasanya untuk pagi hari aku dedicate untuk brightening dan pakai active ingredients vitamin C. Dua-duanya menurut aku sama-sama mencerahkan kulit, tapi aku lebih seneng si Melanocisi ini karena aku ngerasa ini tuh ngaruh banget buat bekas jerawat aku yang lagi healing. Kalau aku pakai Melanocisi itu tuh mempercepat bekas jerawatnya, jadi nggak terlalu menghitam ataupun merah yang lama gitu. Jadi aku suka banget pakai Melanocisi di daerah spot-spot yang bekas jerawat atau ada dark spot. Cuman untuk yang Goodal Vitamin C Dark Spot Care Serum ini untuk my overall skin. Jadi nggak terlalu targeted di satu spot tertentu. Aku juga biasanya pakai ini di pagi hari. The one thing that I don't like about this adalah teksturnya. Aku ngerti ini gel-ish gitu sebenarnya. Cuman kalau kalian lihat, si serumnya ini lumayan thick. Jadi kalau dipakai di pagi hari buat kulit aku yang normal to oily, kadang-kadang ini terlalu bikin lengket gitu sih di kulit aku, jadi aku kurang suka sama teksturnya. So these are my 2 main vitamin C serum. I would recommend to get the Melanocisi instead of the Goodal one, but selera sih. Setelah pakai vitamin C serum, biasanya aku pakai moisturizer. Aku ada 2 rekomendasi moisturizer. Ini sebenarnya not necessarily good for oily skin, tapi kalau aku memang suka yang agak thick cream gitu moisturizernya. Ini aku punya dari Peak Calm yang Kato Cream. Ini merek dari Korea kalau nggak salah. Dan aku juga punya yang merek lokal dari Labore. Ini yang Barrier Revive Cream. Typical moisturizer yang aku suka itu sebenarnya yang nggak ada active ingredients atau ingredients yang macem-macem. Biasanya aku suka moisturizer yang ceramide aja atau pure untuk hydrating kulit aku aja. Keep in mind dua-duanya ini lumayan thick teksturnya, jadi mungkin nggak cocok untuk kulit yang terlalu oily. Terakhir kalau di pagi hari itu aku pakai sunscreen. Aku biasanya pakai sunscreen yang ini. Ini sunscreen aku dari Round Lab. Sempat viral juga kalau nggak salah di beberapa
Korean influencer. Aku suka banget karena feelsnya kayak moisturizer. Tapi ada satu sunscreen Korea yang aku jauh lebih suka daripada si Round Lab ini, yaitu dari Beauty of Joseon. Ini sunscreennya di sini fotonya. Punya aku udah habis sebenarnya, cuman karena waktu itu kepo mau nyobain Round Lab, jadinya aku repurchase-nya Round Lab bukan Beauty of Joseon lagi. Tapi kalau nanti sunscreen yang Round Lab udah habis, aku akan repurchase yang Beauty of Joseon aja kayaknya, karena aku jauh lebih suka yang itu. And that's basically my morning skincare routine. Untuk skincare routine aku di malam hari, biasanya aku mulai dengan micellar water dulu. Untuk micellar water sebenarnya aku nggak terlalu picky, merek apa aja yang ada di rumah itu yang aku pakai. Tapi kalau disuruh pilih satu, micellar water yang udah pasti aku suka banget itu Bioderma, karena it's very gentle, nggak bikin kulit aku kemerahan biasanya setelah pakai kapas dan pakai micellar water. I would recommend that one. Untuk cleansernya masih sama, like the one I mentioned on the morning skincare routine. Aku pakai dari Anpure, masih sama yang non probiotics. Nah, ini yang ngebedain dari morning skincare routine aku. Kalau di malam hari itu aku lebih fokus di hydrating my skin and also active ingredients-nya yang retinoid. Biasanya kalau udah cuci muka pakai cleanser dari Anpure, aku pakai hydrating serum / ampul dari Skin 1004. Aku pakai si Madagascar Centella ampul yang ini. Aku suka banget pakai serum ini karena kalau kalian lihat ini tuh bener-bener light. It's very light tapi masih hydrating di kulit aku. Nextnya itu aku pakai moisturizer yang sama, Labore, kayak yang aku pakai di pagi hari. Tapi aku timpa dengan retinoid yang prescription strength. Ini aku udah pakai dari tahun 2020 kalau nggak salah. Dan karena krimnya itu ada logo kayak gini, berarti ini wajib di-prescribe sama dokter kulit. Aku biasanya konsultasi ke dokter dulu kalau mau repurchase retinoid cream. Aku pakai dari Reviderm yang 0,01% retinoid. Waktu itu aku sebenarnya pakai retinoid untuk masalah jerawat aku karena lumayan bandel dan agak susah. Kayak aku sempet coba pakai AHA, BHA dan lain-lain tuh kayak nggak mempan. Jerawat aku itu baru hilang waktu aku pakai si Reviderm ini yang 0,01% retinoid. And I have been using it for a while untuk anti-aging care juga, karena kalau nggak salah ini juga bagus buat anti-aging, tapi tetap juga aku pakai dengan resep dari dokter. Jadi untuk retinoid ini nggak boleh sembarang pakai ya guys, harus dengan resep dari dokter. That's basically for my morning and night skincare routine. Mungkin tambahan dari skincare routine yang udah aku sebut tadi adalah masker. Biasanya aku pakai masker dari Keana yang rice pack ini sama Skintific yang Mugwort Acne Clay Stick. Ini gantian-gantian, paling satunya tuh kayak seminggu sekali. Jadi satu kali ini, seminggu sekali. Lalu untuk special treatment-nya aku pakai gua sha juga. Ini dari minifridge.id. Aku beli di toko Oren, dan aku biasanya pakai di jawline sama di bawah under eye biar nggak terlalu puffy. Oh sorry, satu lagi, aku lupa. Aku biasanya pakai acne lotion. Ini obat total jerawat dari Larissa. Percaya nggak percaya, aku udah pakai ini dari aku SMP karena waktu itu dikasih sama mama aku. Harganya juga affordable banget, bisa kalian beli di toko Orange. Pokoknya untuk semua produk yang aku sebutin di sini, aku akan taruh linknya di bawah biar kalian gampang carinya. And that's basically it untuk skincare routine. Untuk skin treatments yang biasanya aku lakuin itu ada dua. Biasanya aku IPL facial gitu, atau photo facial acne or glow di Zap. By the way, aku nggak di-endorse sama kliniknya, aku bener-bener bayar sendiri karena aku suka facial di situ. Sebenarnya untuk yang IPL facial ini nggak mesti di Zap. Aku juga beberapa kali pernah facial IPL di tempat lain and it's all mostly the same. Tapi untuk yang photo facial ini aku pasti di Zap. Jadi either photo facial acne kalau aku lagi jerawatan, atau photo facial yang glow kalau misalnya kulit aku lagi baik-baik aja. Aku biasanya selang-seling, sebulan itu aku paling satu kali treatment aja. Jadi either aku yang IPL atau yang photo facial. Kalau misalnya yang IPL, aku ngerasa banget perubahan di bekas jerawat aku yang kemerahan. Karena kalau misalnya kalian lihat kulit aku secara langsung, banyak banget bekas jerawat yang merah di bagian pipi aku. Dan itu cuma bisa hilang kalau misalnya aku rutin IPL. Please correct me if I'm wrong kalau misalnya ada dokter kulit yang nonton ini dan ternyata aku salah. Mohon maaf, I'm not a specialist. I don't know what I'm talking about. Itu purely based on my personal experience aja. Aku ngerasa untuk yang IPL itu bantu banget buat my acne marks yang kemerahan. Sedangkan untuk yang photo facial ini, aku ngerasa cocok banget kalau aku lagi jerawatan. Aku selalu ambil photo facial acne. Jadi dia tuh kalau nggak salah ada kayak laser untuk
spot-spot yang ada jerawatnya untuk jerawat aktif. Terus udah termasuk IPL juga, sama kalau nggak salah itu ada acne peelingnya. Jadi kayak dikasih peeling solutions gitu yang bikin kulit kita tuh kayak ngelupas. Jadi layer paling atas kulit aku tuh sempat kering dan eventually mereka akan rontok sendiri gitu. Aku ngerasa perubahannya waktu pertama kali coba photo facial acne. My skin looks really really good. Benar-benar cocok banget di kulit aku untuk 2 treatment tersebut. Tapi balik lagi, untuk facial treatments dan skincare rutin itu kan cocok-cocokan. Jadi aku nggak bisa dan nggak mau garanti apa-apa dari treatments tersebut. Itu cuma beberapa contoh treatments yang aku ambil setiap bulannya. Aku juga sebenarnya kalau misalnya facial tuh nggak harus setiap bulan banget sih. Kayak 2 bulan sekali itu masih completely fine for my skin. Okay, so now we're moving on to the last part of the video. I'm going to talk about my tips and trick for a healthy skin and hair. Tips yang pertama dari aku selalu minum 2 liter air setiap harinya. Walaupun aku pergi-pergi juga aku selalu bawa botol ini guys, karena aku harus minum 2 liter sehari. Honestly, used to be very angry at someone yang kalau misalnya ngeliat muka aku lagi jerawatan tuh pasti bilang, kamu tuh harus minum air putih yang banyak biar jerawatnya cepat sembuh. Aku tuh pasti langsung sebenarnya marah gitu kalau misalnya diituin sama orang lain. I know that drinking water is not going to solve your skin problems, but for me personally, I do see a lot of improvements on my skin in terms of kelembapan kulit. Mukaku tuh jadi nggak terlalu puffy juga kalau tiap bangun tidur. Kulit aku jadi jauh lebih sehat, lebih lembab juga, nggak gampang jerawatan. Semenjak aku rutin minum 2 liter air putih setiap harinya, aku ngerasa badan jauh lebih enak aja sih. It has been my favorite bottle to use this past month. Tips yang kedua adalah aku rutin minum jus setiap hari. Aku sebenarnya tipe orang yang suka banget makan atau minum minuman yang manis-manis gitu. Aku biasanya suka banget minuman manis kayak matcha atau coffee yang very very sweet. Tapi belakangan ini aku lagi suka banget ganti minuman manis itu jadi jus buah aja. Biasanya aku bikin bentuknya kayak smoothie. Biasanya aku bikin frozen bananas, terus frozen strawberries, tambah Greek yogurt, tambah collagen powder, kayak unsweetened almond milk. Aku ngerasa jadi nggak gampang jerawatan karena aku udah substitute my sweet drinks into healthy juice instead. Aku akan link video resep smoothie aku di description down below, atau aku akan show di sini juga videonya. Ini jadi my favorite part of the day adalah bikin smoothies buat seharian. Aku juga suka untuk froze the smoothies, jadi bisa aku makan sebagai ice cream atau frozen yogurt. Next, aku juga perbaiki diet aku. Jadi kalau biasanya aku itu jarang makan sayur, aku mulai banyakin porsi makan sayur aku setiap harinya. Aku lagi seneng banget bikin salad. Aku juga ngurangin jumlah porsi nasi di piring aku dan lebih banyak protein sama sayur-sayurannya. Tips selanjutnya, aku coba untuk tidur minimal 8 jam sehari. Ini menurut aku tips yang paling penting karena kulit aku jauh lebih membaik kalau aku tidurnya itu cukup. And I had quality sleep every night. Biasanya aku harus paksain banget paling malam itu tidur jam 11 malam aja, dan aku harus banget hit the 8 hours goal of my sleep. Kalau aku tidur dengan nyenyak selama kurang lebih 8 jam per malam, gak cuman kulit aku yang membaik, tapi juga my stress level. Biasanya kalau aku stresnya itu ke-trigger tiap aku kurang cukup tidur. Jadi kalau misalnya udah stres, kurang cukup tidur, itu pasti akan lead to jerawat ataupun kulit yang kusam. Jadi aku usahain untuk selalu tidur minimal 8 jam sehari. The last 2 tips that I have is stress management dan juga workout regularly. Kenapa aku bilang stress management? Karena kalau aku mention di awal tadi, biasanya jerawat aku tuh tumbuh di saat aku lagi stress banget, either karena kerjaan ataupun life. Jadi aku ingetin teman-teman jangan lupa untuk di manage stresnya. Dan salah satu cara aku untuk manage my stress adalah workout regularly. Aku sering banget lari atau pilates setiap 2 hari sekali. Aku harus banget keringetan karena aku ngerasa dengan lari ataupun olahraga itu benar-benar bantu untuk release my stress from work ataupun hal-hal lainnya. Jadi aku suggest untuk teman-teman juga maintain your stress level however you like. Bisa juga dengan kayak if you like painting or doing hobbies to manage your stress, itu juga bagus, nggak apa-apa. For me personally, I like to work out to release my stress. And that's basically all of the things that I want to talk to you guys about hari ini. Terima kasih udah dengerin aku sampai akhir video. I love sharing a lot of my skincare, hair care routine, skin treatments, dan juga tips and trick yang aku bahas tadi. Please let me know if you have any
any video recommendations that you want me to do in the future. Boleh banget mention di komen juga kalau kalian mau share your hair care routine atau your skincare routine, atau mungkin tips and trick yang biasanya kamu lakuin untuk maintain your healthy skin. So thank you guys for watching. I hope you enjoyed today's video and I will see you guys on my next one. Bye bye.